Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, dan bertakwa. Beliau adalah salah satu dari dua pendiri pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngemplak. Dengan semangat beliau, PAC Ibnu PPNU Ngemplak sampai saat ini tetap terus berjaya. Kami, tentunya kita sebagai kader harus terus merawat dan juga menjaga apa yang telah kami raih sampai saat ini. Nah, saya Rekarita Azizia dan inilah perbincangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya teman-teman guys. Kita sekarang ketemu sama senior kita, Mbak Aini. Apa kabar Mbak Aini? Alhamdulillah baik. Makin cantik aja Mbak. Alhamdulillah ya. Terbang nanti aku. Jadi ini pertama kali saya ketemu sama Mbak Aini ya. Langsung ketemu dengan Mbak Aini yang kondisinya berbadan dua sekarang. Aduh, padahal saya kenal kamu kayaknya udah lama deh. Udah lama ya Mbak ya? Oh, udah lama. Cuman kayaknya kamu baru ketemu aku pertama kali ini. Iya Mbak. Oh. Atau mungkin kita sebenarnya dilahirkan selalu bertemu tapi tidak menyadari. Iya mungkin ya. Aduh ya Allah. Jadi tuh gini Mbak. Apa ya Mbak ya? Oh jadi tuh aku nih sebenarnya penasaran ya Mbak ya. Kan aku istilahnya baru banget di PAC, di PPNU Ngemplak. Terus kalau misalnya dengar sejarahnya PAC kan cuman kayak yang simpang siur gitu. Terus aku kayak dikasih tahu sama teman-teman, ini loh sih kalau misalnya kalau mau tanya-tanya tuh ke Mbak ini aja gitu. Nah, karena berhubung hari ini dan kesempatan ini bisa bertemu dengan Mbak Aini gitu, aku pengen Mbak Aini tuh berbagi sama teman-teman sebenarnya PAC tuh dulu kayak gimana sih berjuangnya, yang benar-benar kayak ngerasain berjuang untuk mendirikan PAC Ngemplak. Oh gitu. PAC dulu itu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang itu zamannya digital semua. Kalau dulu zamannya itu baru SMS. WA pun jarang yang ada, paling jarang yang make lah. Itu SMS. Nah, awal kebentuknya PAC itu ketika pas Ramadan saya baru taraweh. Di situ ada MWC sama Ibnu Sleman, Kabupaten Sleman, PC Ibnu Sleman. Nah, ketemu Mas Utbek, Mas Geri, sama siapa ya itu waktu itu lupa. Nah, ketika itu ditawarin, ini ada Ibnu, mau ikut nggak? Penasaran sih sebenarnya. Yaudah, disuruh ikut. Akhirnya ikut, terus dapat nomor, disuruh ke Pondok Pesantren Arobito. Nah itu ketemu Toto, ketemu rekan Toto dan yang lainnya. Habis itu disuruh cari orang, yaudah cari orang. Setelah cari orang, habis itu ini ketemu sama teman-teman di situ. Terus ini loh Ibnu PPNU tuh kayak gini. Nah udah kayak gini, terus ya nggak tahu kenapa secara mengalir itu kita ajakin semuanya, entah dari keluarga entah dari temen, itu kita ajakin, terus kita SMS-in juga. Habis itu kita dari PC Ibnu Sleman ngadain acara apa itu namanya, ya kayak pelatihan. Itu kayak pelatihan di Gamping kalau nggak salah, di SDNU Gamping itu. Nah, SDNU Gamping itu ketemu di sana. Akhirnya ketemu orang Depok, ketemu orang Kalasan, terus Gamping ada, Moyudan ada, Segan pun ada, Tempel, Turi pun ada di situ. Tuh ada 7 PAC. Tapi yang 5 ini belum kebentuk. Yang 2 ini yang sesepuh banget itu Turi sama Tempel. Dulu di sini hanya Ibnu itu cuman yang terkenal tuh Tempel sama Turi. Nah setelah itu
Yang 5 ini akhirnya bawa misi sendiri-sendiri. Jadi di kecamatannya masing-masing cari kader. Banyak mungkin. Pokoknya semuanya cari kader, intinya cari kader. Kalau sekarang kan lebih ke apa? Kegiatan ya. Lebih kegiatannya, terus apa namanya? Pengembangan orang-orangnya harus punya skill apa. Nah, kalau di zamanku dulu kita baru benar-benar cari orang. Jadi dulu belum ada orang sama sekali untuk ini loh Ibnu IPPN gitu. Dari situlah jadi Ibnu IPPN Ngemplak itu ada kayak gitu. Itu kira-kira di tahun berapa sih Mbak? Itu tahun 2013. Tahun 2013. Kalau itu saya masih kecil, saya lupa. Masih kecil. 2013 pas waktu itu bulan Ramadan ya Mbak ya, kayak safari tarawih gitu nggak sih, Iya, Mbak? benar. Terus kebetulan ada MWC sama Ibnu Sleman dari Kabupaten Sleman. Terus itu pertama kebentuk itu bener-bener langsung Ibnu IPPNU langsung jadi satu atau kebentuknya itu pisah-pisah? Kebentuknya itu jadi satu dulu. Karena kita memang kekurangan orang waktu itu, jadi ya hanya beberapa orang dulu baru 4 orang awalnya, 4 orang, terus makin kesini nambah, alhamdulillah nambah, dan akhirnya ya sekarang udah seperti ini ya, PAC Ngemplak udah yang ini berjas kemana-mana together, apalagi kalau misalnya suruh makan-makan, wah gratis. Nomor 1 Mbak itu ya. Terus kalau dulu pas waktu berjuang nih Mbak, itu kan kayak yang udah ngerasa dari Ngemplak, terus kebetulan kemudian harus ikut pelatihan sampai ke Gamping, dan kayaknya tuh di waktu itu tuh kayak yang komunikasi susah. Iya. Benar. Apalagi pernah merasakan di fase dimana SMS satu itu Mbak. Yang SMS yang benar. 1 huruf 1 rupiah. Iya betul. Iya ya. Itu aduh. Apa ya Mbak? Berapa? Kalau itu tuh ini dulu pernah sih ngerasain. Waktu itu kita ngadain Makesta, tapi Makesta gabungan antara Ngemplak dan Depok. Karena waktu itu kalau Ngemplak berdiri sendiri belum bisa, karena orangnya kurang juga toh, apalagi juga Depok. Nah waktu itu kita kerjasama ngadain Makesta bareng. Nah di situ kan kita punya orang-orang nih, kita punya orang Ngemplak sama Depok, kita kumpulin jadi satu di pondok di Penogoro. Nah waktu itu komunikasinya lewat SMS, jadi di SMS-in, kadang diteleponin, kamu di mana, ini di mana ya memang harap-harap cemas sih sebenarnya. Maksudnya dia tuh datang apa enggak gitu loh, konfirmasi apakah dia tuh benar-benar ikut Ibnu IPPNU apa enggak gitu. Jadi ya susahnya di situ waktu itu. Membayangkan dulu satu karakter tuh 1 rupiah. Iya Mbak ya? Bener. Sampai 1 karakter rupiah. Kalau misalnya mau ngajak-ngajak tuh berapa ya? 250 kata, berarti 250 rupiah. Huruf. Iya. Kayak gitu. Memang kayak perjuangan sekali ya Mbak ya rasanya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini apa juga dulu tuh sempat kerjasama juga sama rekan Toto. Dulu kan saya sama Toto ya, rekan Toto. Nah, itu tuh kita misinya dia rekan Toto ini cari orang, yang saya ngurusin yang di dalamnya kayak gitu. Soalnya kalau saya cari orang kan ya belum bisa, bukan skill saya gitu. Jadi akhirnya ya kita kerjasama, dia yang cari orang, aku yang ini ngurusin, kayak ngerangkul, kayak jadi satu keluarga, bisa nyaman di Ibnu IPPN. Kalau misalnya benar-benar disahkan menjadi PAC Ibnu IPPNU Ngemplak, itu tanggal berapa sih Mbak? Oh, itu kalau kita ini sebenarnya kan kalau dirintisnya 2013 ya. 2013 sampai 2017 itu pun belum disahkan karena waktu itu kita kekurangan personel dan syarat-syarat juga kurang memungkinkan. Akhirnya kita baru mengembangkan dulu. Jadi
walaupun belum disahkan tapi kita tetap semangat. Nah setelah itu kita cari syarat-syaratnya, akhirnya kita bisa disahkan di tahun 2017. Nah di tahun 2017 itu akhirnya periode pertama kita bisa berkegiatan langsung ke masyarakat maupun ke pelajar, kita langsung berkegiatan di situ. Nah untuk dirintisnya itu waktu tanggal 25 Juli 2013 kalau nggak salah ya. Itu di situ memang ditunjuk sama ini yang waktu itu IPNU forum sendiri, IPP forum sendiri. Nah waktu itu IPNU saya kurang tahu karena saya kan IPP waktu itu. Nah IPP waktu itu ada 5 atau ada berapa orang gitu, ditanyain satu-satu, ditunjuk, mau jadi ketua nggak, gitu kan. Habis itu pas saya ditunjuk kayaknya ragu-ragu gitu. Tapi akhirnya ya mantep, nggak tahu kenapa itu waktu ditunjuk itu kok pengen ikut gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, dicoba dulu jadi ketua gitu. Ya akhirnya berjalan sampai itu sampai sekarang, dan akhirnya ya berganti-ganti kan kepengurusannya, ya alhamdulillah sudah bisa ada yang meneruskan lah kayak gitu. Keren sekali ya. Saya mau ngomongin, saya bingung Mbak. Ketika menempatkan diri di perjuangan yang ngemplak sampai Gamping, SMS itu pas waktu zaman dulu tuh Mbak, yang di SMS-in sama di telepon itu berapa orang gitu loh? Sampai nggak terkira ya itu waktu itu berapa orang ya? Puluhan. Nggak sampai puluhan sih, paling ya 10 sampai 15 orang. Karena 10 sampai 15 orang. Karena waktu itu kan memang belum banyak orang kayak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin 30-an lebih ya. Kalau dulu itu nggak sampai 15-an lah, kayak gitu katakanlah. 15, 10, 15. Satu kali SMS 250 rupiah, 250 kali 15. Itu berarti teleponnya Iya, nanti ngabarinnya minimal 5 menit lah Mbak ya. Kalau sekarang kan ini ya serba canggih semua ya. Iya. Untung Mbak sekarang sudah lebih murah paketan handphone. Iya. Kadang meskipun sinyalnya sendet tapi lumayan lah Mbak. Bener. Nah terus ya Mbak ya, track record perjalanannya itu kayak yang dan itu ternyata aku juga jadi lebih tahu gitu loh. Sleman sejauh waktu pertama kali itu di 2013 itu yang menjadi sesepuh tuh Turi sama Tempel. Terus kemudian muncullah 5 PAC yang lain bawa visi misinya, dengan salah satunya itu ngemplak dengan keadaan seperti itu. Nah Mbak, pas waktu ini ya, kalau misalnya yang namanya kan di waktu itu tuh PAC IPNU EPPNU itu kan di ngemplak tuh masih dirasa sebagai hal yang baru gitu. Itu kendala selama mencari kader, terus kemudian kendala untuk mengenalkan masyarakat bahwa ini loh sebenarnya tuh ada organisasi yang mewadahi para pelajar NU, itu apa aja yang dirasain selama itu Mbak? Yang dirasain waktu itu pertamanya pasti ngajak awalnya ngajak itu biar dia itu percaya bahwa itu IPNU PPNU itu wadah sebagai pelajar NU gitu loh. Nah yang keduanya kita komunikasi kan pasti waktu itu lewat SMS belum WA. Nah komunikasi lewat SMS, ayo ikut ini kegiatan ini. Nah setelah itu juga selain SMS mungkin karakter orang kan beda-beda. Waktu itu saya masih kuliah, masih ada yang SMP, ada SMA, SMK dan lain-lain. Waktu itu juga ada yang mau ujian nasional toh. Akhirnya kita juga bagi-bagi waktunya juga agak susah kayak gitu. Tapi dengan seiringnya waktu kita juga harus menghargai mereka, karena kita pun pelajar harus tahu haknya mereka kan juga belajar. Jadi ya kita yang nggak terlalu sepanang-sepanang banget kalau berkegiatan kayak gitu. Oh berarti
sejauh itu udah komunikasi tadi 250 rupiah Ya kayak gitu. terus habis itu apa tuh namanya, waktu masih dirasain sih mbak sampai sekarang. Pasti kendalanya, bentar ya, maaf ya aku baru ngerjain ini tugas nih gitu. Iya benar. Kayak gitu sih mbak. Nah itu sempat nggak sih mbak kayak ada penolakan dari masyarakat atau mungkin keraguan dari masyarakat tentang kayak biasanya kan mungkin masyarakat masih punya stigma bahwa canom apa sih? Oh gitu. Itu mengalami nggak mbak? Ya alhamdulillah ini sih nggak ngalamin sih. Soalnya kenapa? Karena kita alhamdulillah kerja sama Banser juga. Banser Ngemplak waktu itu diketahui oleh Pak Ahmadi ya. Pak Ahmadi dulu juga dukung kita. Waktu itu kan harus semangat, harus ini walaupun cuman kegiatan kecil-kecilan, kita ya tetap harus jalan, harus aktif kayak gitu. Jadi ya tetap jalin komunikasi, terus habis itu ngerangkul teman-temannya, terus habis itu diajak kemanapun kalau kita berkegiatan kayak gitu. Berarti itu ya dapat support dari Bansernya langsung. Terus ini juga mbak pakai cara ini membujuk orang-orang tua di MWC ataupun di Banser buat apa anaknya masuk ini dong IPMI PPNU gitu mbak. Kalau itu belum pernah ngerasain sih ya. Cuman apa namanya? Cuman kalau meyakinkan orang tua untuk apa kegiatan kayak gini-gini pernah. Waktu itu ada 1 atau 2 orang gitu kan. Kita pernah datang ke rumahnya terus apa namanya? Kasih pengertian kepada orang tua, ini kegiatannya sama saya, terus ini kayak gini kayak gitu. Jadi walaupun kita ngajak orang, tapi kan kita juga harus tahu orang tuanya, terus habis itu orang tuanya juga tahu kegiatan anak-anaknya itu kayak gimana sama kita kayak gitu. Ya akhirnya alhamdulillah orang tua ya pada setuju dan merestui, dan alhamdulillah ya berjalan lancar kayak gitu. Alhamdulillahnya lancar-lancar di situ tadi mbak. Terus nih mbak, selama mungkin dari apa sih mbak, dari luar tuh mendukung gitu ya, dari orang tua memberikan akses kepada anaknya buat ya udah kamu ikut aja nggak apa-apa, diberikan kepercayaan gitu. Tapi kalau misalnya dari dalamnya itu loh mbak, pas waktu ini kan kalau misalnya bangun pasti kayak susah, baru susahnya merangkak dulu dari kecil-kecil. Pernah nggak sih mbak kayak mengalami malah jadinya tuh masalahnya bukan dari luar tapi dari dalam, dari internalnya itu sendiri, sampai debat atau? Kalau itu pasti ada, banyak malahan. Tapi kadang walaupun kayak gitu kita tetap koordinasi. Sebenarnya tuh komunikasi habis itu kita saling menghargai, habis itu kita nggak apa ya, keinginan kita tuh harus dilaksanakan, enggak kayak gitu. Cuman kita ya kan semuanya tuh harus kerjasama, harus memaklumi kerjasama, nggak boleh egois satu sama lain. Walaupun nantinya yang satu egois, yang satunya harus bisa meredam yang egois tadi. Jadi semuanya itu apa ya? Ya tadi kayak bangun rumah tangga. Bangun rumah tangga. Padahal masih pelajar ya. Oke, bagi para pelajar silahkan belajar untuk bangun rumah tangga sedari dini di PAC IPMI PPNU Ngemplak. Itu adalah kunci kesuksesan rumah tangga Anda selanjutnya gitu. Aduh, aku juga sedang belajar sih mbak. Belajar untuk membangun rumah tangga. Rumah tangga yang mana? Belum mbak. Belum. Calonnya aja belum. Oh belum. Buka lowongan. Nah, terus nih mbak, tadi kan udah disinggung nih yang pertama ya, kayak yang tanggal berdirinya tanggal 25, denger deh 25 Juli tahun 2013. Terus yang mendirikan yang digadang-gadang ini adalah Mbak Aini sama Mas Toto tadi. Nah, pemilihan ketuanya juga tadi langsung Mbak Aini kan? Iya. Ketua pertama. Ketua pertama teman-teman. Tapi belum disahkan waktu itu. Oh, belum disahkan. Disahkan waktu 2017. Itu berarti menjabat sebagai ketua selama 4 tahun? Iya.
Dan Depok pun juga gitu. Depok waktu itu juga kita kan sama-sama masih berjuang, masih belum proses kepelantikan, tapi untuk apa namanya, mengayomi ini dulu apa, anggota-anggotanya dulu. Jadi kalau udah mantep ya ayo kita sahkan gitu. Jadi harus ada kemantepan dulu. Jadi ibaratnya kayak Mbak Aini sebagai ibu berperannya dan Mas Toto sebagai bapak. Bapak di Ya, seperti itulah. di PAC pertama itu Bapak Toto dan Ibu Aini, teman-teman seperti itu. Kemudian dulu pas waktu yang namanya organisasi kan pasti ada administrasinya, ada seluk-beluknya, kayak kita harus butuh rapat ataupun kita tiba-tiba dadaan ada masalah nih ini diomongin yuk. Nah itu ada nggak sih Mbak kayak udah menyediakan sekretariatan belum? Kalau waktu itu belum ya, karena memang kita belum kepikiran, dan itu alternatif lain ya kalau kita rapat-rapat ya di ini rumah anggota. Jadi misalnya bulan ini di mana, di anggota mana, ya udah besok anggota mana, ya udah kayak gitu. Jadi muter. Jadi kayak komunikasi kita tuh muter. Jadi kita kan belum punya sekretariat. Jadi ya kalau rapat ya muter rumah per rumah kayak gitu. Itu pasti dulu yang pertama ketempatan ketuanya. Iya, bener. Waktu itu kan di Arabito udah mau kemana? Ya udah sini, ya udah nggak apa-apa. Ketua sebagai awal dari pemersatu dan juga tempat rapat. Lebih tepatnya tempat hibah ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan teman-teman tuh apa ya Mbak ya? Kalau ketika kita mau pergantian pengurus nih, ada konferensi anak cabang. Iya. Nah kalau misalnya dulu waktu pertama kali berdiri itu gimana Mbak? Untuk pergantian pengurusnya, apakah ada pemilihan sama kayak seperti ini atau ada sistem lain? Oh, kalau dulu kan kita belum mengenal administrasi jauh gitu ya, maksudnya belum tertata rapi. Jadi ya kalau kita pas waktu pergantian ya ini mengalir aja dulu. Jadi belum ada konferancap. Konferancap itu waktu setelah disahkan, habis itu kan ada konferancap. Nah, pada konferancap ini baru benar-benar administrasi itu tertata rapi kayak gitu. Berarti habis konferancap gitu ya Mbak. Berarti itu tuh dulu pas waktu pemilihan pertama kali Mbak Aini dan juga Mas Toto dinobatkan sebagai ketua PPNU dan juga IPNU, itu lebih ke yang menunjuk ya Mbak ya? Iya, awalnya kan menunjuk karena waktu itu kan situasi ya kondisional ya. Nah, tapi setelah itu akhirnya ya seperti berjalan sesuai dengan apa berjalannya waktu, akhirnya ya tertata rapi. Kan kalau awal-awal kan ya kita belum tahu lah administrasi secara lengkap itu bagaimana ya, tapi kita berjalan dikit-dikit lah mengetahui ya gitu. Berarti lebih ke kalau awal-awal tuh kayak yang usaha, yang penting ada orang aja deh yang mau ikut gitu ya. Betul, itu udah alhamdulillah banget. Itu yang alhamdulillah banget gitu. Berarti dulu kendalanya karena kurangnya komunikasi, terus jadi sosialisasinya ke orang-orang kurang. Iya benar. Kenalannya juga kurang. Iya. Dan dulu tuh Mbak, pas waktu aku di tahun-tahun segitu tuh minim banget sama yang namanya denger ada acara-acara gitu tentang kayak sekarang kan HSN bisa gede-gedean. Oh gitu. Itu dulu tuh ya memang belum sekali. ada ini. Sampai yang di tahun 2013 tuh aku nggak tahu kalau misalnya ada IPNU PPNU. Nggak tahu sama sekali itu. Itu aja ketemu di 2016 tadi. 2016 ya. 2016 kebetulan kan. Pertama kali malah ke Fataya. Fataya dulu. Paling deket ya, Fataya paling deket. 14 tahun tuh Mbak ke Fatayat, ya Allah. Padahal IPNU PPNU dulu baru Fatayat ya. Harusnya gitu. Itu aku mendapat teguran di 2017. Jadi 2017 itu aku dikirim buat ikut Fatayat di PW. Udah tingkat TPW. Udah Mbak. Aku udah sampai 2017 itu kan Mbak ya. Udah. Terus sama yang PW nih sama Mbak Hotim, Dek, kau masih umur IPP turun lagi. Iya. Akhirnya menemukanlah di Ngempla. Sebenarnya dulu tuh apa itu namanya? Belum tahu kalau Ngempla ada kan. Jadi pengen ikutin sampai pengen ikut turi, pengen ikut tempel. Dulu pertama tahunnya malah itu.
Soalnya memang kan belum berkembang banyak gitu loh. Maksudnya kan masih merintis, kan masih lingkup situ-situ aja, belum keluar. Jadi kan belum banyak yang tahu. Berarti 2013 sampai 2017 baru disahkannya di 2017. Iya. Berarti selama 4 tahun nih kayak menjadi ketua tidak Bukan tidak dianggap sih. diakui. Tidak. Sebenarnya nggak merasa seperti itu sih. Sebenarnya merasa berjuangnya tuh bener-bener dalam banget gitu loh. Maksudnya udah kayak keluarga banget kayak gitulah intinya. Itulah kenapa tagline-nya Ibnu PNU tuh belajar, berjuang, bertakwa. Iya, betul. Itu emang keren sih Mbak, sampai yang bisa. Aku belum lama kenal, sama sekali belum lama kenal yang namanya Ibnu PNU. Terus pertama kali masuk jadi kayak begini ya. Nyesel Mbak, nyeselnya kenapa dari dulu? Nggak dari nggak dulu masuk? gitu ya. Mungkin kalau saya dulu aku masuk duluan ke Ibnu PNU, ketemu Mbak Aini. Iya, udahan. sepertinya. kita yang udah bersama ya, together. Gitu. Terus Mbak punya ini nggak sih, pesan gitu buat teman-teman yang sekarang baru berjuang berjuang-juangnya kita untuk mengembalikan lagi masa kejayaan Ibnu PNU Ngemplak? Oh, itu. Ada pesan untuk rekan-rekan kita ya, yang di Ngemplak ya. Terutama untuk zaman sekarang kan zamannya berbeda banget dari yang dulu. Setiap kepemimpinan itu berbeda. Jadi janganlah untuk membanding-bandingkan. Jadi zaman saya kayak gini, zaman kamu kayak gini, itu jangan. Itu karena setiap kepemimpinan itu berbeda-beda. Strateginya juga beda. Habis itu skillnya mungkin juga beda kayak gitu. Nah, untuk anggotanya ya tetap semangat, tetap jaga keluarganya, kekeluargaannya tetap jaga, dan tetap berjuang, belajar dan bertakwa. Satu hal lagi, manfaatkan komunikasi yang ada, apalagi zaman sekarang sudah canggih banget. Jangan sampai miskomunikasi ya, apalagi kayak gitu. Dan lebih kita bisa toleransi terhadap karakter masing-masing. Jadi kita harus tahu karakter anggotanya atau teman-teman kita, itu juga harus kita hargai. Pokoknya kita saling semangatin lah kayak gitu tuh, jangan pernah loyo gitu. Wah, itu keren Mbak pesannya. Itu emang ya memang itu yang saya rasakan, jadi ya jadi keluarga gitu aja. saya juga merasakan dinamika organisasi sejauh ini Mbak ya. Iya benar. Itu emang benar sih. Jadi itu ya teman-teman ya, pesan dari Mbak Aini selaku Ketua PAC IPPNU Ngemplak pertama dan juga pendirinya. Keren sekali. Nah, kalau misalnya dari aku tadi yang Mbak nangkep, bener sih Mbak, kayak dunia tuh dinamis gitu. Jadi itu berjalannya waktu tuh kayak yang berbeda-beda. Jadi kayak kalau dosen aku tuh pernah bilang, kamu sebagai manusia tuh dikatakan sukses ketika kamu bisa menghadapi perbedaan dan juga perubahan. Perubahan guys, termasuk ketika aku sama kamu hubungannya harus berubah. Iya. Nah, Mbak, terima kasih banget ya Mbak ya Iya, atas waktunya. sama-sama. Keren sekali, ya ampun. Sering-sering loh Dikasih sini kesempatan. Iya, nanti habis ini sering-sering. Dikasih kesempatan. Ayo udah Mbak. Itu tadi pesan-pesannya Mbak ya. Iya, Nah, terus buat teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat dan juga jangan lupa untuk selalu belajar, berjuang dan bertakwa. Saya Azizia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.